terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, boleh pimpin doanya, Nak? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Citra, Hadir. Juni, Hadir, Bu. Widya, Hadir, Bu. Nabila, Hadir. Dila, Hadir, Bu. Dela, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya. Supaya kita lebih asik lagi dalam pembelajaran dan semangat, jadi kita akan bernyanyi bersama-sama dan sambil mengamati video, oke? Oke. Boleh berdiri terlebih dahulu. Lagunya ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu? Oke. Ada ayo kita dulu. Sambil tepuk tangan ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Berjajah pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Jangan lupa nonton videonya ya, anak-anak. Ya, Bu. Dan Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, dari pengamatan video yang kalian amati, apa sih yang kalian lihat dari video itu? Bila, Bu, Apa? di dalam video tadi tuh, Bu, memiliki ciri bentuk yang ragam yang berbeda-beda. Ciri dan ragam bentuk yang berbeda-beda. Apa saja itu yang berbeda-beda? Pakaian baju adatnya. Menurut kalian, kenapa setiap daerah itu memiliki keberagaman atau ciri bentuk yang berbeda-beda? Karena Indonesia itu memiliki adat Pelan-pelan ya, adat istiadat. Karena Indonesia itu, Ibu, memiliki adat istiadat yang membuat budaya menjadi unik dan beragam. Budaya menjadi unik dan beragam. Nah, bagi kalian, penting nggak sih bagi kita untuk mengenali apa itu keberagaman budaya? Penting. Nah, ada yang tahu budaya itu apa? Belum tahu? Belum. Nah, sebelum Ibu kasih tahu apa itu budaya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan makna penting menghargai keberagaman. Nah, yang ketiga, menunjukkan sikap positif terhadap perbedaan keberagaman. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan apa itu budaya. Budaya itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya itu bisa berupa makanan khas, adat istiadat, perbedaan bahasa, ataupun yang lainnya. Nah, setiap daerah ini mempunyai budaya yang berbeda. Nah, walaupun budaya kita berbeda ataupun beragam, tapi kita harus menjaga, melestarikan, dan menghargai kebudayaan kita masing-masing. Nah, selanjutnya, bentuk keberagaman budaya. Sebenarnya ada banyak keberagaman ataupun bentuk keberagaman budaya. Nah, salah satunya adalah rumah adat, kain adat, makanan, dan senjata tradisional. Nah, di sini Ibu akan membahas apa itu manfaat keragaman budaya. Nah, manfaat keragaman budaya ini ada menambah kekayaan pada bangsa. Yang kedua itu menumbuhkan rasa sikap cinta tanah air. Dan yang ketiga, menjaga
dari budaya di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menguatkan identitas bangsa. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sikap menghargai keragaman. Yang pertama ada menghargai semua budaya daerah. Terus tidak mengejek budaya yang berbeda, mau belajar budaya dari daerah lain. Kalian ada nggak yang bisa bahasa selain dari bahasa Sumatera ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Bahasa Jawa. Kalimantan. Bahasa Bugis. Bahasa Makassar. Sunda bisa. Nah, bagus, kita mau belajar dari keberagaman daerah lain. Selain itu, kita juga menjaga kerukunan dalam perbedaan dan juga ikut melestarikan budaya di Indonesia. Selain itu, kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang beragam. Nah, di sini Bapak menjelaskan apa sih itu rumah adat. Nah, rumah adat ini adalah salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, rumah adat adalah bangunan tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah yang mencerminkan budaya, nilai, serta identitas masyarakat setempat. Nah, apakah bisa dimengerti yang ini? Bisa. Selanjutnya ya, di sini ada pakaian adat. Nah, pakaian kita digunakan sekarang ini pakaian apa? Nah, dalam budaya masing-masing itu memiliki pakaian khas yang berbeda-beda. Nah, pakaian ini menjadi suatu cerminan nilai serta simbol kepercayaan pada masyarakat setempat. Selanjutnya di sini ada makanan khas. Siapa di sini yang suka makan? Nah, itu adalah makanan modern. Nah, di sini Papeda. Nah, di setiap daerah itu rendang. Iya, rendang itu termasuk keberagaman budaya. Gudeg, Bu. Pempek, Bu. Selanjutnya di sini ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah alat atau perlengkapan yang digunakan masyarakat pada masa lalu, baik untuk berburu, bertani maupun menjadi identitas dari kebudayaan mereka tersebut. Nah, jadi di sini Ibu memiliki media yang bernama Letbook. Di sini ada gambar-gambar tentang bentuk-bentuk yang bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Di sini Ibu menjelaskan 8 provinsi yang ada di Indonesia ya. Nah, pertama di sini ada Sumatera Barat. Siapa yang pernah ke Sumatera Barat? Kejam Gadang. Nah, pernah lihat rumah gadang? Nah, apa yang menjadi salah satu hal menarik yang Ella lihat ketika melihat rumah gadang? Tinggi-tinggi, Bu. Iya, ini salah satu hal yang unik itu adalah daya tariknya adalah pada bagian atapnya. Pada bagian yang atap itu seperti bentuk kartu kerbau. Nah, ini itu melambangkan kemenangan dan juga kemerdekaan. Nah, selanjutnya di sini ada pakaian adatnya. Di sini namanya adalah bundel kanduang. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan ketika di acara pernikahan, upacara adat atau yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang tahu di gambar apa? Ada yang suka makan rendang? Ya, rendang ini merupakan salah satu makanan terenak yang ada di dunia. Nah, rendang ini adalah olahan daging yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah yang khas dan juga adalah makanan yang baik untuk dikonsumsi maupun anak-anak ataupun semua kalangan. Selanjutnya di sini ada senjata tradisional dari Sumatera Barat yaitu kerambit. Nah, kerambit ini bentuknya seperti cekungan pada harimau. Nih, bisa kalian lihat Tarik harimau, Bu, ya. cekungan pada tarik harimau ya. Nah, selanjutnya di sini ada Sumatera Selatan. Siapa yang berasal dari Sumatera? Ibu kota Sumatera Selatan apa? Rumah adat Sumatera Selatan adalah rumah limas. Siapa yang masih sering melihat rumah limas? Di mana itu, Arsya? Oh, iya. Nah, ciri khas dari rumah limas adalah rumah yang
hari. Nah, terus di sini pakaian adatnya adalah aisan gede. Nah, biasanya di acara pernikahan, kalau kalian misalnya menghadiri pernikahan, kalian bisa lihat kan? Nah, dominan dengan emas dan juga songket yang menghiasi pada pakaian ini. Warna emas Bu ya. Terus di sini adalah makanan khas di Sumatera Selatan adalah pempek. Wah, aku suka sekali sama pempek Bu. Pempek. Nah, pempek kan banyak jenisnya. Dila suka jenis pempek yang apa? Pempek Lenjer. telur, pempek lenjer, pempek Apa suka Bu? Lenggang Bu, lenggang enak banget itu Bu, lenggang. Pempek ini biasanya disandingkan dengan cuko. Kalau tidak ada cuko, coba dong. Gak enak. Hampa Bu. Boleh nggak pempeknya singkok bagi dua? Boleh Bu. Boleh. Siko bagi dua. Nah, selanjutnya di sini senjata tradisionalnya trisula. Kalau yang lain itu kan biasanya pedang itu ada satu, dan kalau trisula ini tajam itu ada tiga. Ini juga melambangkan kehormatan dan kekuatan pada senjata tersebut. Nah, selanjutnya di sini Aceh, namanya rumah Krombade. Nah, rumah Krombade ini juga berbentuk rumah panggung. Nah, biasanya rumah panggung ini menyimpan pertanian, waktu pertanian, hasil-hasil pertanian, dan juga biasanya untuk kumpul-kumpul keluarga dan juga keluarga besar tinggal di sana. Nah, terus pakaian adatnya adalah ule balang. Nah, ule balang juga menggambarkan kekuatan dan juga keunikan dari pakaiannya tersendiri. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya di sini ada mie Aceh. Siapa yang sering makan mie? Saya Bu. Ya, sering. Ada yang pernah makan mie Aceh? Yang original memang mie Aceh ada? Pernah? Gimana Dila makannya? Di Aceh Bu. Oh, di Lota Aceh. Baiklah, selanjutnya di sini ada senjata tradisional di Aceh, yaitu rencong. Rencong ini senjata tradisional pada zaman dahulu, biasanya digunakan misalnya untuk pertahanan diri, bela diri. Tapi sekarang ini menjadi salah satu ciri khas kebudayaan pada Aceh. Nah, selanjutnya di sini ada Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini rumah adatnya namanya Jolokong. Dia hampir sama seperti ini, Kota Jawa Timur. Nah, Jolokong ini menggunakan bahan kayu yang sederhana dan juga desainnya itu menyatu dengan alam. Nah, selanjutnya di sini ada kebaya Sunda. Ada nggak ya cita-citanya mau pakai kebaya Sunda? Ada kebaya Saya. Sunda? Nggak ada. Masih kecil lah. Masih kecil, iya. Kebaya Sunda ini, nah, kain ataupun bajunya itu melambangkan kelembutan, kehangatan. Nah, iya, keanggunan juga. Nah, makanannya adalah surabi. Ada yang pernah makan surabi? Dila pernah makan surabi? Sama Sari. Nah, kalau makan surabi toppingnya apa? Iya, gula merah bisa gula merah. Kuah santan Bu. Wah, santan ya. Enak banget. Nah, di sini senjata tradisionalnya namanya kujang. Dia juga melengkung, tapi bagian ujungnya itu lurus, melengkung dan lurus. Nah, selanjutnya di sini ada Papua. Nah, Papua ini rumah adatnya lumayan cukup unik pada yang lainnya karena bagian atapnya itu bahan ininya berbeda dari yang lain. Dia juga modelnya cukup rendah. Kalau yang lain itu kan berbentuk rumah panggung. Kalau ini rendah dan juga tertutup. Nah, di Papua ini biar dia tetap hangat dan juga terjaga. Nah, selanjutnya di sini ada baju adat dari Papua, yaitu koteka. Ada yang pernah pakai koteka? Pernah Bu? Aku Bu. Pernah. Pernah ya? Pernah Bu. Sama Putri. Sama Putri dalam acara apa? Tiap hari pakai. Oh, dalam rangka nyanyi ya? Oh, ya. Nah, di sini makanan khasnya adalah papeda. Pernah makan papeda? Gimana teksturnya? Kenyal. Iya. Papeda ini bisa disandingkan sama kuah-kuah. Iya, kuah kuning juga. Nah, terus di sini ada senjata tradisional, ada namanya belati. Nah, belati ini terbuat dari tulang bulu kasuari. Kalian tahu bulu kasuari? Tahu. Nah, belati ini biasanya
melebar kalau ini menjelangnya tinggi seperti itu. Nah, biasanya dipakai untuk musyawarah, keluarga, dan juga kalau misalnya mau muafakat. Nah, selanjutnya di sini ada pakaian adat namanya ulos. Nah, kain ulos ini seperti soket berwarna merah, dan juga selanjutnya di sini ada bika ambon. Bika ambon ini adalah salah satu makanan khas dari Sumatera Utara, yaitu teksturnya lembut, berongga, dan juga manis. Ada yang pernah coba bika ambon? Dijual Cimeho. Iya, pernah beli. Marga Mulia. Nah, selanjutnya di sini ada pisau gajah dompa. Ini juga salah satu senjata tradisional dari Sumatera Utara. Nah, lanjut ke Gorontalo. Rumah adatnya namanya Dulohupa. Bentuknya juga rumah panggung dan juga cukup sederhana. Nah, dan pakaian adatnya namanya biliu dan makuta. Nah, biliu makuta ini biasanya berwarna merah ataupun keemasan. Selanjutnya ada binte biluhupa. Pernah nggak dengar nama binte biluhupa? Nah, binte biluhupa ini adalah olahan makanan yang terbuat dari jagung. Nah, biasanya dikasih sayuran, bisa pedas atau telur, tergantung selera. Selanjutnya di sini ada senjata namanya baludu. Baludu juga sebagai senjata tradisional dari Gorontalo. Terus yang terakhir di sini ada Jawa Timur. Pernah ke Jawa Timur? Pernah ke Jawa Timur. Nah, rumah ada di Jawa Timur namanya joglo. Joglo ini sama kayak jelopok. Dia pembangunannya menggunakan kayu dan juga cukup sederhana. Nah, selanjutnya di sini adatnya adalah adat Madura. Biasanya pakai baju kaos merah putih terus dibaluti lagi oleh seperti jas warna hitam ini. Selanjutnya di sini makanannya adalah rujak cinggur. Oh, yang dari sapi itu Bu ya? Iya, dari mulut sapi. Rujak cinggur ini olahannya bumbunya seperti kacang, bisa ditambah-tambahkan oleh sayur-sayuran. Yang terakhir senjata tradisionalnya adalah celurit. Nah, celurit ini berbentuk seperti bulan sabit dan melengkung. Nah, anak-anak apakah sudah mengerti penjelasan dari Ibu? Sudah. Sudah mengerti. Nah, di sini Ibu memiliki nama-nama dari berbagai daerah. Ada Gorontalo, Papua, terus di sini juga ada Gorontalo dan Jawa Timur. Nah, di sini siapa ingin bermain game sama Ibu? Saya. Bu, Dila, Dela, Nabila, Rizky. Boleh maju ke depan? Oke. Nah, di sini kan ada 4 keterangan nih, ada Gorontalo, Papua, dan Gorontalo juga sama Jawa Timur. Nah, ini memiliki 4 gambar. Nah, 4 gambar. Nah, kalian mencocokkan gambar ini dengan keterangan yang sesuai. Siapa yang mau duluan? Siapa? Rizky. Rizky mau pilih yang mana? Adat Madura. Boleh dipilih nggak adat Madura itu gambarnya yang mana? Nih, boleh ditempel. Ada di satu ya. Adat Madura. Benar ya, yang dipasangkan Rizky adalah adat Madura. Selanjutnya siapa yang mau? Oh, Dela. Itu apa Dela? Rumah adat dari Papua. Ya, namanya apa? Gona. Iya, betul. Nah, selanjutnya Dila. Gorontalo. Apa namanya? Itu baju adat dari mana Dila? Gorontalo. Gorontalo ya. Baju adat dari Gorontalo namanya biliu dan makuta. Yang terakhir ini adalah binte biluhuta. Nabila tahu nggak binte biluhuta itu apa? Nggak tahu Bu. Makanan Bu tadi Makanan, yang dari jagung. Iya betul ini.
tanya, silakan tanya aja ya. Bu, sudah, Bu. Sudah boleh maju ke depan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Sudah boleh maju ke depan. Maju ya, Bira. Oke. Untuk kelompok satunya sudah? Sudah, Bu. Maju ke depan ya. Nah, masing-masing kelompok boleh mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Boleh dari kelompok satu. Baiklah, di sini Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada adat Madura dan ini rumah adatnya. Ini baju adatnya dan ini rumah adatnya. Terus yang kedua ini ada baju adat Aceh dan ini rumah adat Acehnya. Dan yang ketiga ini ada baju adat Papua dan ini rumah adat Papuanya. Dan yang terakhir ini ada baju adat Palembang dan ini rumah adatnya. Ya, betul ya anak-anak. Apakah semua kelompok sama seperti yang Suci? Sama. Boleh dilihat sama teman-temannya? Sama ya. Di sini Sama. ada dari Madura, Aceh, Papua dan juga dari Sumatera Selatan. Boleh dikumpul nak? Karena setiap kelompok udah benar dan kasih Wah, terima kasih Bu. boleh silakan duduk. Siap, terima kasih Bu. Nah, karena kita sudah mengerjakan LKPD, biar kita lebih semangat, boleh kita tepuk semangat dan berdiri. Tepuk semangat dan mengucapkan Yang dan dingdung ya? Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Bagaimana anak-anak? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Anak-anak, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kalian baca keterangan yang sesuai dan nanti dikerjakan dikumpul minggu depan. Ya, Bu. Nah, anak-anak ada yang ingin membantu Ibu membaca kesimpulan? Bu, aku, Bu. Ya, Citra boleh? Kesimpulannya, keberagaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang mencerminkan perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan tradisi di setiap daerah. Keberagaman ini perlu dihargai dan dilestarikan karena menjadi identitas nasional, sumber persatuan, serta warisan budaya yang harus dijaga agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Citra. Baiklah, mungkin waktu yang pelajaran kita sudah cukup. Boleh